إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak terhitung. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak tertandingi dengan apapun yang ada di dunia ini adalah nikmat hidayah. Hidayah taufik untuk bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Hadirnya kita di majelis ini dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu agama, terutama tauhid, sebagaimana yang kita ketahui bersama perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah Muhammad tersebut. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ilmuilah, pelajari ilmu, kata Allah, belajarlah ilmu tentang sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya ada pembahasan tentang tauhid. Makanya para ulama kita menuliskan kitab-kitab tentang tauhid, mulai dari ulama mutaqaddimin sampai ulama al-mutaakhirin, ya. Sampai ulama pada kitab yang kita bahas ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hafizahullah rahimahullah taala wa ra'ah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab tentang, ya, bahwasanya sebab celakanya umat manusia, kufurnya umat manusia Bani Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Telah kita bahas hadisnya, telah kita bacakan dan kita jelaskan dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hadis ini akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah juga. Kemudian Al-Imam Al-Hakim, dan disahihkan dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu. Di sini, ya, langsung maf'ul, langsung objek.
iyyakum ini kan dhamir ya, nasab munfasil namanya. Dia menempati posisi sebagai objek. Mana fiilnya? Mana predikatnya? Predikatnya adalah fiil muqaddar namanya, yang ditakdirkan dengan kata-kata uhadziru iyyakum gitu. Yang artinya aku peringatkan kalian, kata Rasulullah. Dan aku peringatkan kalian dari hulu dan dari perbuatan melampaui batas. Fa innama, maka sesungguhnya hanya saja ya, ini ada penegasan di sini, sesungguhnya benar-benar ya. Ada huruf nasab di sini ya. Afan ya, huruf taukid ya. Dan juga huruf nasab juga. Sesungguhnya ya, hanya saja ahlaka, telah binasa. Siapa? Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian wahai para sahabatku. Apa yang membinasakan mereka itu al-ghulu, perbuatan ghulu, artinya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian oleh perbuatan ghulu, oleh perbuatan melampaui batas. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian berkata Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata rawil hadis, perawi hadis. Hadal hadis ini zakarahu musannif rahimahullah duna dzikri rawih. Disebutkan oleh penulis ya rahimahullah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab duna dzikri rawih, tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Langsung saja beliau mengatakan qala Rasulullah. Ya, namun hadis ini ya adalah hadis yang sabit ya, hadis yang benar. Betul-betul ada gitu ya, sehingga diteliti ya, ditakhrij hadisnya oleh pensyarah kitab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan lain-lain kan gitu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata wa qad rawahu al-Imam Ahmad, dan telah meriwayatkan hadis ini al-Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, min hadis Ibni Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam ya Ahmad dalam musnadnya. Kemudian dari perawinya dari sahabat adalah Abdullah bin Abbas ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama, dan termasuk ulamanya para sahabat beliau Ibnu Abbas. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda iyyakum. Iyyakum ini dalam segi bahasa adalah kalimatu tahdzir, kata peringatan. Jadi tahdzir itu memberikan warning ya, memberikan peringatan. Jadi Rasulullah SAW itu muhadzir, beliau itu tukang tahdzir Rasulullah SAW. Maka tahdzir tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita kesampingkan dan kita berikan konotasi makna yang negatif. Kenapa? Karena tahdzir ini ada yang syar'i. Itulah tahdzir yang sesuai dengan dhawabit syar'iyyah, yang sesuai dengan standarisasi ketentuan syariat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang telah ditetapkan sebagai bentuk tahdzir yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ajma'in. Yang salah itu bukan tahdzirnya, yang salah itu adalah orang yang menisbatkan dirinya sebagai orang yang mentahdzir, namun dengan tahdzir yang tidak sesuai dengan standarisasi syariat. Itulah yang hulu. Maka kita mesti menjadi umat yang pertengahan, wasat ya. Karena umat Islam itu diantara hulu dan jafa.
Jafa itu adalah bermudah-mudahan, tidak anti dengan tahdir, bahkan yang layak ditahdir tidak ditahdirnya, itu jafa. Kemudian yang hulu, yang tidak patut ditahdir ditahdirnya. Ahlus sunnah ditahdir juga. Bahkan sekarang banyak lagi dibully ustaz ya, Amir Abdad ya, oleh orang-orang yang serampangan dalam mentahdir. Karena memang beliau bukan karena ininya ya, karena sikap beliau yang tegas ya di dalam menyampaikan sunnah. Jadi orang-orang yang tidak senang ini berusaha untuk merendahkan. Apalagi sekarang lagi marak isu tamadhub, kan gitu. Isu orang yang mewajibkan bermadhab. Ya. Agama ini harus bermadhab, kata mereka. Ya. Sehingga sehingga mereka terkadang merendahkan orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup kita kembali kepada perkataan ulama-ulama pengikut imam-imam mazhab saja. Karena kita dianggap dia tidak akan mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Sudah tertutup, bahkan yang hulu di antara mereka itu, mereka mengatakan pintu ijtihad itu sudah tertutup. Jadi kita ngekor saja, tidak usah lagi mendalami Al-Quran, tidak usah lagi mendalami hadis ya, cukup taklid saja. Padahal ya taklid ini pada dasarnya ya, sesuatu yang boleh ketika keadaan darurat, itu boleh taklid. Karena taklid itu apa definisi taklid? Taklid itu adalah al-akhdhu bil qawli bila hujjah, mengambil pendapat tanpa mengetahui hujah orang yang berpendapat itu. Nah, seolah-olah mereka mengajak manusia untuk taklid ya, dan meremehkan orang-orang yang mengajak untuk kembali mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Nabi SAW ketika beliau bersabda, Rasul SAW ketika beliau bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Jadi Nabi dalam konteks itu tidak hanya kepada mujtahid saja. Jadi sabda Nabi itu tidak hanya untuk orang-orang yang telah mencapai rutbah ijtihad, sudah mencapai derajat mujtahid, tidak. Namun beliau bersabda kepada umumnya kaum muslimin waktu itu, bukan kepada mujtahid saja, karena memang manusia ini bertingkat-tingkat dalam pemahaman agamanya. Ada mujtahid, dia manusia, orang yang telah mencapai tingkatan ijtihad, dia telah menguasai ilmu-ilmu alat untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tingkatan yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya, ada tingkatan muttabi', orang yang belum mampu untuk bersendiri, berijtihad sendiri, namun dia tetap mengambil pendapat para ulama, namun dia memahami dalil dari para ulama. Ini bukan muqallid ya, bukan orang yang taklid, itu muttabi'. Gampang, caranya gampang. Dia tahu suatu masalah hukum ya, sholat itu hukumnya wajib, tinggal dia dalilnya mana, tinggal itu aja, dalilnya Al-Quran gini, udah. Tidak harus dia menguasai seluruh dalil-dalil. Nah, itu kan mustahil gitu. Tapi dia tahu saja, dia tanya ulama, Pak Ustaz atau kiai atau syekh gitu ya, ma dalil wujubi as-salawatil khams, misalnya apa dalil wajibnya sholat 5 waktu, disebutkan dalilnya, udah. Nah, disampaikan hukumnya wajib, dalilnya ini, sudah tahu dia dalil, sudah dikatakan orang yang muttabi', mengikuti perkataan ulama namun mengetahui dalil. Kemudian yang ketiga adalah muqallid. Nah, muqallid ini Pak untuk orang yang
betul-betul dia tidak paham dalil sama sekali. Maka ulama tidak menyampaikan dalil karena nggak paham. Baca Al-Quran saja dia nggak bisa, baca tulis mungkin nggak mampu gitu ya. Inilah bolehnya taklid. Jadi taklid itu boleh ketika darurat, untuk orang-orang yang betul-betul bodoh. Ini ya Pak ya. Untuk orang yang tidak bisa baca tulis itu taklid ya. Iya. Karena orang itu langsung ingin tahu hukum sholat apa, wajib udah. Ya. Karena kalau diterangkan ini wajib kena dalilnya, ini dia nggak paham. Ya. Karena memang dia betul-betul tingkatan IQ-nya IQ yang di bawah. Itu definisi taklid ya. Namun orang-orang sekarang Pak, dia sudah belajar agama ya, bahkan dalam masalah dunia nggak mau dia taklid, nggak mau dia. Dokter ngasih obat, ditanyanya ini obat untuk apa nih dokter gitu, dosisnya berapa, tidak mentah-mentah. Untuk urusan dunia saja kita tidak mau taklid, namun orang-orang tersebut ya untuk urusan agama mereka mau taklid, ambil saja pendapat tanpa mau mencari. Ini malas, orang taklid ini orang malas ya, tanpa mau belajar, mempelajari dalil dari pendapat tersebut. Karena kita yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat itu bukan apa yang engkau lakukan terhadap imam-imam mazhab, tidak. Apa yang engkau lakukan terhadap gurumu, tidak. Yang ditanya oleh Allah itu adalah bagaimana ya jawabanmu, atau bagaimana engkau mengikuti para rasul atau hadis. Rasul menyampaikan hadis, Rasul tidak menyampaikan mazhab ya. Nabi menyampaikan hadis. Ini yang Allah muliakan ya. Yang ditanya nanti di akhirat, madza ajabtumul mursalin gitu ya. Apa bentuk jawabanmu terhadap ajakan para rasul? Para rasul menyampaikan apa? Hadis ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang ya fitnah ta'assub dalam mazhab atau fanatik mazhab itu, ini sekarang lagi digembor-gemborkan ya oleh orang-orang yang terkadang berpenampilan sebagai ya ahlus sunnah juga, namun fanatiknya luar biasa, seolah-olah pendapat dari mazhab itu sama kedudukannya dengan Al-Quran, tidak boleh dikritik, tidak boleh salah. Seolah-olah pendapat kumpulan-kumpulan ijtihad itu dianggap ya kitab suci, dianggap apa? Dianggap Al-Quran, dianggap hadis, sehingga apa yang dicetuskan oleh imam mazhab itu nggak boleh disalahkan, walaupun terkadang jelas-jelas salah. Contoh ya, dalam mazhab Hanafi sah nikah tanpa wali, ini jelas-jelas salah. Maka orang fanatik mazhab nggak boleh kita salahkan kan gitu. Seolah pendapat mazhab itu, pendapat ijtihad ulama itu adalah ya ayat suci Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pendapat dalam Syafi'iyah, ya kalau seandainya imam lupa untuk apa? Imam lupa pada sholat subuh membaca qunut ya, mereka wajib sujud sahwi. Ya, mereka dianjurkan untuk sujud sahwi kalau lupa qunut. Ini mana dalilnya? Pertanyaannya, mana dalilnya Rasul SAW ketika lupa sujud sahwi? Mana hadis konteksnya, dalam hadis riwayat siapa kan gitu? Ketika tidak ada, kita kritik dan kita luruskan tidak ada yang seperti itu, maka mereka marah ya, karena mereka telah memposisikan pendapat imam madhab itu ataupun pengikutlah, bukan Imam Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah ya, pendapat mereka sebagai apa? Sebagai ya sesuatu yang sakral, sesuatu yang anti kritik gitu ya, yang kedudukannya sama dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ujung-ujungnya nanti dikhawatirkan ini ya
Fanatik yang seperti itu akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah. Karena telah menyamakan ya sesuatu yang qat'i, sesuatu yang sudah pasti kebenarannya dengan pendapat yang sifatnya zon. Zon itu apa? Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah gitu ya. Jadi ijtihad ulama itu yahtamil shawab dan yahtamil khata' gitu ya. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Di mana tahu kita benar? Kalau ada dalilnya gitu ya. Di mana kita tahu salah? Kalau ya tidak ada dalilnya dan atau bertentangan dengan dalil seperti itu. Namun mereka menganggap enggak, seolah imam itu tidak bisa salah. Seolah imam-imam itu ya maksum, sama seperti Nabi yang tidak pernah salah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ulama itu tidak hanya menempuh metode tamadhub, ya bermadhab dalam belajar fikih, tidak. Maka ada namanya madhab ahlul hadis, sebagaimana disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Bahkan madhab itu tidak hanya terbatas 3, 4 ya. Bahkan banyak madhab yang sebelumnya. Bahkan ada madhab ahlul hadis yang mana mereka mengajarkan fikih dengan metode fiqhul hadis ya, seperti kitab-kitab ya hadis yang menjelaskan bab-bab fikih itu. Ini adalah pembahasan ya metode ulama ahlul hadis. Maka belakangan ini atau hari ini dewasa ini banyak sekali Pak ya hal-hal yang seperti itu yang terkadang menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita mesti ya ada kaidah yang mesti kita yakini dan kita imani bahwasanya dalam beragama ini mesti kita memiliki manhaj ya. Metode beragama. Metode kita apa? Gampang. Metode kita adalah ar-ruju'u ilal kitabi wa sunnah, itu saja. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun ulamanya, apapun madhabnya, kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita terima. Begitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Karena kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti madhab. Madhab itu hanya sarana saja. Sarana, kalau zaman dulu madhab itu pas sama dengan sekolah gitu, kurikulum gitu, bukan tujuan. Maka tanyalah kepada orang yang fanatikus mazhab itu, apakah tujuannya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah ataukah tujuannya bermazhab? Jadi mazhab itu wasilah, sama sekarang Pak ya. Mazhab itu sama dengan kurikulum. Karena kurikulum kan apa yang harus dipelajari semester pertama dalam kuliah itu. Nah, itu kurikulum itu sama dengan mazhab. Bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun kita belajar Al-Quran dan Sunnah melalui madhab. Artinya kita nggak boleh fanatik terhadap madhab kalau nggak ada dalil diikuti juga. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian wal ghuluwa, iyyakum wal ghuluwa, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian ya, hati-hati oleh kalian ya. Ya, perbuatan ghulu. Jadi al-ghuluwa wal ghuluwa ini di sini dibaca mansub dia. Ya, dibaca sebagai objek. Mansubun ala tahdhir bi fi'lin muqaddarin. Dia mansub dia atas peringatan. Artinya ada di situ fi'il ya yang ditakdirkan, maksudnya yang tidak ditampakkan. Takdirnya adalah uhadziru iyyakum wal ghuluwa. Jadi ada kata fi'il, kata kerja uhadziru iyyakum, uhadziru. Namun ini ditakdirkan, tidak ditampakkan. Yang artinya saya peringatkan kalian, kata Rasulullah, ya, dari perbuatan ghulu. Kemudian ghulu secara bahasa ini maknanya kata beliau wa huwa mujawazatul had, adalah melampaui batasan. Jadi
Dalam syariat kita itu sudah ada batasannya, Pak. Contoh sholat subuh, batasan rakaatnya berapa? 2 rakaat. Kemudian kita tambah jadi 3, ini hulu, sehingga menjadilah amalan bid'ah. Contoh dalam akidah juga, dalam akidah ada batasannya. Contoh kita tidak boleh meyakini sesuatu yang berbau mitos, tahayul. Ya, karena Rasul telah mewanti-wanti kita bahwasanya inna tiyarata syirkun atau at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu yang kita yakini mendatangkan kesialan tanpa ada dalil dari agama ini, hanya sekedar keyakinan saja, doktrin ya, itu namanya dalam istilah syar'i adalah tatayur atau tiarah, dan ini adalah syirik. Kenapa? Karena telah menyandarkan sebuah kesialan kepada selain Allah. Hukumnya apa? Hukumnya bisa haram hukumnya. Jenisnya apa? Jenisnya 2, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan dia menjadi syirik kecil, Pak? Kalau kita meyakini, misalkan ya, kita melihat ular melintas ketika kita jalan di kebun pakai motor, Pak ya. Ya, tiba-tiba melintas ular. Kan ada mitos ya atau tatayur yang mengatakan berarti itu hari sial gitu. Akan ada musibah yang akan kita dapati, yang akan kita ya terima. Kalau kita yakini ya bahwasanya musibah itu tetap Allah yang menurunkan, itu hanya tanda saja. Ini jatuhnya ke dalam syirik apa? Kok ragu ya? Iya, syirik kecil. Ini jatuhnya syirik kecil. Kalau hanya sebagai sebab saja, tetap yang menurunkan musibah siapa? Allah. Namun kalau seandainya keyakinan seseorang tidak betul-betul ular itu yang mendatangkan musibah, bukan Allah, maka ini syirik besar. Jadi walaupun syirik kecil besar, Pak, semuanya haram dan semuanya bahaya sekali ya ganjarannya di akhirat. Karena Syekh Shalih Al Fauzan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang syirik kecil. Apakah syirik kecil itu diampuni atau tidak oleh Allah? Namun yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan itu tidak diampuni juga meskipun syirik kecil. Dalilnya apa? An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Mana wajhul istidlalnya, mana? Di mana sisi pendalilan beliau? Allah mengatakan innallaha la yaghfiru, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan mengampuni ayyusyraka. Ayyusyraka ini namanya masdar muawwal. Asalnya adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. An yusyriku itu artinya an yusyrika itu ya, dia kalau kita kembalikan kepada masdarnya menjadi isyrakan. Lihat, kalau kita kembalikan kepada masdarnya berarti di situ ada isim nakiro. Isyrakan isim nakiro. Kemudian isim nakiro ini berada dalam konteks kalimat nafi yang memberikan makna umum sebagaimana dalam usul fiqh ya. Dan ini menunjukkan seluruh bentuk kesyirikan tidak diampuni oleh Allah, kata beliau. Bedanya dengan syirik besar, kalau syirik besar itu pelakunya kekal selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Namun kalau syirik kecil tidak kekal, namun dia harus wajib masuk neraka dulu. Na'udzubillahi minasyirik. Maka bahaya syirik, walaupun kecil besar tetap, karena bahayanya syirik itu sangat bahaya sekali ya. Akan dibahas sebentar ya dalam kitab tauhid ini juga hadisnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirk." Sesungguhnya yang amat paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku, termasuk kita umat beliau, adalah syirik. Fasuila anhu, ditanya Nabi tentang syirik tersebut, faqala asyirkul asghar. Wa fi riwayah ar-riya ya. Beliau mengatakan syirik kecil. Kemudian syirik kecil itu adalah kata beliau riya. Riya. Orang yang beramal karena mengharapkan pujian
manusia. Dan sering kami sampaikan hadis, Pak, supaya kita betul-betul ya hendaknya membersihkan niat kita. Jangan sampai beribadah ini mengharapkan sesuatu dari manusia. Baik itu pujian, baik itu apapun ya yang namanya manusia motivasi, janganlah motivasi kita beramal ini manusia. Kenapa? Karena di akhir kelak ternyata Allah kumpulkan nanti, Pak, pelaku-pelaku riya di dunia ini kelak disebutkan dalam hadis ya Imam Ahmad dan hadisnya sahih, Allah kumpulkan. Kemudian Allah usir pelaku syirik itu. Apa kata Allah? Idhabu, pergi kalian, berangkat kalian, kata Allah. Angkat kaki kalian dari sisiku. Allah usir, Pak. Idhabu ila kuntum turauna fi dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya ketika beribadah di dunia. Hal tajiduna indahumul jaza? Apakah dapat balasan kalian? Apakah dapat pahala? Apakah manusia yang kalian harapkan pujiannya di dunia itu yang akan memberikan kalian surga? Kalau itu silakan, tidak dapat selamanya. Akhirnya ke neraka juga ujung-ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik, diusir oleh Allah. Itu syirik kecil. Syirik besar tentu nggak diusir lagi, dibuang langsung ya, dilemparkan langsung. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, Pak, dengan perbuatan syirik. Sehingga 13 tahun Nabi, Pak, di Mekah fokus syirik aja. Mau meninggal 5 hari. Disebutkan dalam hadis Aisyah, 5 hari sebelum meninggal Nabi tetap memperingatkan sahabatnya tentang bahaya syirik. Karena syirik ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ghulu itu, Pak, ya. Jadi ghulu maknanya adalah mujawazatul had, yang melampaui batas. Man kana qablakum minal umam. Sesungguhnya ya telah membinasakan perbuatan ghulu orang-orang sebelum kalian, minal umam, umat-umat maksudnya. Umat-umat sebelum kalian itu Allah binasakan, sebabnya adalah ghulu. Termasuk umat Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan, Pak. Kenapa? Karena mereka ghulu terhadap orang-orang soleh mereka yang sebelumnya ini telah kita bahas, Pak, ya. Sebelumnya mereka buat lukisannya, patungnya, awalnya nggak disembah, awalnya hanya untuk diingat. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikannya, gitu. Namun lama-lama, Pak, berganti generasi. Mungkin generasi yang awalnya hanya mengingat itu udah meninggal, ya. Datanglah generasi yang jahil, yang tidak lagi ke masjid, yang tidak ada yang menjelaskan tauhid, ya, sehingga digoda oleh syaitan. Syaitan mengatakan sembahlah itu patung itu, itulah Tuhan tuh, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para ulama sepakat membuat patung makhluk bernyawa dari manusia dan hewan itu hukumnya apa? Haram, karena dia wasilah yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Kan kita sekarang, Pak Ustadz, insya Allah tidak disembah lah tuh. Iya kita sekarang, Pak, ya. Bisakah Bapak menjamin 100 tahun lagi anak cucu kita masih kuat imannya? Sekarang masih ada ustadz-ustadz, ya, yang mau keluar-keluar, yang mau bui-bui mulutnya mengingatkan tentang syirik, ya. Masih ada besok, Pak. Gak tahu kita, ya. Ketika agama ini tidak dipedulikan lagi, orang udah sibuk dunia, Pak, ya. Udah sibuk dengan teknologi. Sekarang kan udah mulai itu, Pak, ya. Ilmu agama sekarang sudah dipinggirkan. Iya. Kalau untuk dunia, apa, orang tahan bayar ratusan ribu, ya kan? Bahkan jutaan. Seminar ini, seminar itu bayar, Pak. Nggak rugi mereka keluarkan 2 juta untuk seminar ini, metode manajemen ini itu, ya. Nah, coba untuk daurah gratis saja nggak datang dia. Subhanallah, gratis benar nggak datang. Kalau juga gitu, Pak. Iya, tapi coba kita buat seminar cara mendapatkan omset sehari 100 juta. Insya Allah kalau ikut seminar ini Bapak berpeluang jadi kaya. Ya kan? Uang pendaftaran cuma 5 juta, gitu ya. Insya Allah, ya. Oh, benar, Pak, dijamin, ya. Ya, itu pasti banyak yang berbondong-bondong. Kenapa, Pak? Karena itulah dunia. Dunia memang sesuatu yang menyilaukan. Siapapun, Pak, ya. Maka untuk itu kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia ini memang luar biasa.
Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan makna hadis ijmalan. Makna hadis secara global, secara umum dari hadis di atas. Hadis Imam Ahmad di atas tentang larangan gulu itu. Beliau berkata, yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ziyadati fid din. Nabi sallallahu mentahdzir, memperingatkan umatnya dari menambah-nambah dalam agama ini. Nah, ini gulu, karena gulu ini melampaui batas termasuk menambah-nambah, ini gulu. Jadi bid'ah itu gulu gitu. Ya. Alal haddil masyru'i, atas batasan yang telah disyariatkan. Yang disyariatkan seperti ini, Pak. Zikirnya seperti ini. Ya, tidak seperti orang kejang-kejang kan gitu ya. Mungkin ada orang zikir nauzubillah Pak, ya kayak enggak sadar gitu ya. Mungkin ada juga. Bahkan sampai pingsan, ada yang goyang-goyang. Nah, ini hulu. Kenapa, Pak? Karena telah melampaui dari ketentuan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa huwa amun, dan larangan ini umum sifatnya. Fi jami'i anwa'il ghulu, dalam seluruh jenis-jenis melampaui batas. Fil i'tiqadati wal a'mal, baik dalam masalah keyakinan maupun dalam masalah amalan, baik dalam masalah akidah. Jadi akidah syirik itu seperti yakin kepada benda-benda yang dianggap sakti atau meyakini kesaktian benda-benda. Ada keris sakti, keris Empu Gandring kan, ada legenda ya. Oh itu sakti Pak gitu ya. Nah, kemudian ke keris itu saking saktinya Pak, ada ritual memandikan keris. Ada pakai bunga, ada tanggalnya. Ada keyakinan Allah, itu hulu semuanya, dan ini kesyirikan. Kemudian ada pula yang meyakini mustika ya. Iya. Ini batu aki ini, ya ini mantap ini Pak. Ini khasiatnya banyak. Ini pemanis juga. Jadi kalau Bapak misalkan udah 40 tahun jomblo juga, ada beli aja batu ini Pak, dijamin katanya. Rupanya yang jual itu juga jomblo. Iya aja enggak ini kan gitu. Atau ya untuk kaya katanya. Nah, kalau Bapak pakai barang ini insya Allah Pak, yang jual itu enggak kaya-kaya Pak ya. Nah itulah ya, kita telah dibodohkan Pak oleh hal-hal kesyirikan yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Kalau kita menuruti kesyirikan Pak, bodoh kita. Karena tauhid itu mengajarkan kita cerdas ya, sesuai dengan akal sehat yang sesuai dengan fitrah manusia. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa ra'ah. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan melampaui batas ini umum. Wa huwa 'amun fi jami'i anwa'il ghuluwi fil i'tiqadat wal a'mal. Larangan itu mencakup seluruh jenis-jenis melampaui batas dalam keyakinan dan amalan. Wa min dzalika, dan diantara bentuk melampaui batas atau ghulu tersebut, fi ta'zimis salihin, dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mimma yakunu sababan, yang akan menjadi sebab, fi ibadatihim, dalam menyembah orang saleh tersebut. Jadi ketika orang ghulu yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh, ujung-ujungnya Pak, dia khawatirkan dia akan beribadah kepada orang saleh itu. Bagaimana contoh menyembah orang saleh? Banyak. Di antara contohnya adalah kalau dia sudah wafat, datang kita ke kuburannya, minta kita semuanya sama orang saleh itu, Pak Kiai tolong, Pak Kiai ya, tolong ya, berikan aku rezeki ya, susah hidupku Pak Kiai. Engkau adalah orang yang orang yang keramat, sakti gitu ya, hebat ya. Engkau memiliki kedudukan di sisi Allah, tolong selamatkan aku Kiai gitu. Minta, berdoa kepada selain Allah, dan ini syirik. Kenapa syirik? Karena doa itu ibadah. Ibadah itu nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Atau ada yang sampai, mohon maaf ya, auzubillah, ada yang sampai sujud Pak. Sujud dia sama kiainya atau sama kuburan kayak orang Syiah.
Itu sampai sujud di kuburan imam-imam mereka, sujud betul. Ya, datangnya banyak faktanya. Bahkan yang parahnya mereka bahkan ngalap berkah dengan tainya imam. Iya, itu bukan mengada-ngada Pak. Di hari Karbala itu macam-macam. Bahkan mereka banyak juga yang mengadakan menyakiti badan, ya. Jadi dilukai. Karena seolah mereka menghayal, kan Syiah itu suka menghayal lah. Oh, seolah mereka lagi ini ya, lagi membela Hasan Hussein katanya. Di perang Karbala itu yang di Irak itu ya, ya. Karena memang mereka itu halu ya. Agama halu ya. Agama yang banyak imajinasinya, hayalan. Ya, tidak ya berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan Al-Qur'an, Pak. Namun hawa nafsu saja. Dan imam mereka itu dianggap maksum, bebas dari dosa. Apapun keinginan imamnya, Pak, maka akan mereka turuti. Salah satu imamnya namanya Khomeini, laknatullah alaih. Jadi Khomeini ini, Pak, ini diceritakan oleh seorang ulama Syiah, namun dia masuk Islam, bersyahadat kembali. Ya, dia menceritakan dalam bukunya. Kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian meninggalkan agama Syiah, dia dibunuh. Ya, lupa saya namanya, saya pernah baca bukunya dahulu, judul bukunya ya kan, lillahi walit tarikh, ya, demi Allah dan sesejarah yang aku sampaikan itu. Jadi beliau menceritakan sejarahnya waktu di Irak. Kan di antara Syiah itu banyak di Iran dan Iran itu kan tetangga ya, dekat. Jadi suatu ketika saya dahulu pernah menemani Khomeini katanya, ya. Kan Khomeini kan diagungkan maksum itu Pak ya. Kemudian waktu itu singgahlah kami di rumah salah seorang penganut Syiah. Ya. Ketika kami datang disambut luar biasa. Imam datang tuh, luar biasa. Disambut dengan megah gitu ya, dengan apa namanya, dengan suatu yang Masya Allah gitu ya. Disiapkan makan ya, kemudian disiapkan tempat tidur yang baik ya, dengan karpet yang mahal gitu ya. Pokok disambutlah dia, karena yang datang ini imam ini. Karena Syiah itu kan surga itu tergantung imamnya kan itu. Ketika sampai Pak, diajaklah kata imamnya itu, kata Khomeini, mana apa mau anak istri, ayo kita makan bareng aja. Ya diajaklah semua Pak, anaknya, semua istrinya. Kemudian waktu pas makan gitu ya, kata Khomeini ini, saya kayaknya malam ini pingin nikah mut'ah. Oh, dengan siapa imam kan itu kalau bahasa kita. Saya pingin anakmu yang umur 4 tahun itu ya. Oh ya, senang kali, nggak apa-apa ya. Dalam hati yang syekh, yang tobat, yang masuk Islam ini Pak, yang dibunuh akhirnya oleh Syiah itu Pak, dia dongkol, ya Allah, tua-tua keladi ini ya. Makin tua makin menjadi, masa mau mut'ah, mau nikah malam ini dengan anak usia 4 tahun, padahal dia udah jenggotan putih dan 60 lebih umur Khomeini. Tapi pengikutnya itu luar biasa senangnya ya. Wah, senang betul Pak. Akhirnya dipaksa lah anaknya masih kecil gitu kan, 4 tahun. Dan kata orang yang masuk Islam itu Pak, yang tobat menjadi Ahlussunnah itu, dan saya sepanjang malam nggak bisa tidur mendengar jeritan anak itu digawe sama si Khomeini laknatullah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini bukan bohong Pak, ini fakta. Dan orang Syiah nggak bisa membantahnya. Betul Syiah. Ini luar biasa. Hati-hati dengan ajaran Syiah, karena mereka menghalalkan zina dengan nama kawin kontrak. Jadi boleh mereka itu Pak, nak kawin sehari, bahkan sejam boleh tergantung mahar. Dan kawin kontrak dalam agama Syiah itu Pak, tanpa wali sah, tanpa saksi sah. Ya, suku-suku kita lah gitu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Pak ya. Hati-hati sekali kita. Dan Syiah sekarang Pak sudah menunjukkan gigi di Indonesia. Ya, bahkan dia banyak buat kegiatan, bahkan merapat ke ormas-ormas gitu ya. Maka hati-hati ya, jangan sekali-kali kita terpedaya dari agama Syiah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kenapa dilarang gulu itu? Diantara sebabnya dia menjadi sebab jatuh ke dalam apa? Bentuk kesyirikan, sampai mengibadahi orang soleh yang kita gulu kepada mereka. Kemudian beliau berkata, summa 'allala nahya 'anil ghuluwi
Kemudian Rasulullah ya menjelaskan sebab illatnya apa ya? Illahnya apa? Kenapa beliau melarang dari gulu? Sebabnya ini bi annahu was sabab, karena gulu itu adalah sebab fi halakil ummamis sabiqah, ya binasanya umat-umat terdahulu. Karena dalam hadis tadi Nabi mengatakan fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena sesungguhnya ya orang-orang atau umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan oleh perbuatan ghulu, dibinasakan karena perbuatan ghulu. Maka itu sebabnya dilarang, karena dia sebab binasanya umat-umat terdahulu. Wadzalika yaqtadi mujanabata hadihim, ya. Dan perbuatan ghulu ini ya, ini akan mengantarkan kita akan mendekati ya agama atau petunjuk mereka fi hada, dalam hal ini ib'adan anil wuqu'i fi ma halaku fi dia. Jadi larangan Nabi dari gulu ini akan mengantarkan kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh umat terdahulu yang mana mereka binasa karena gulu, dan ini adalah bentuk supaya kita jauh dari terjatuh kepada hal-hal yang menyebabkan dahulu umat terdahulu binasa dengan perbuatan gulu tersebut. Li'anna al-musyarika lahum fi ba'dhi hadihim yukhafu alaihi minal halaki mislahum, karena orang-orang yang ikut ya serta mengikuti mereka, mengikuti cara umat terdahulu yang jatuh ke dalam perbuatan hulu, yang melampaui batas terhadap orang soleh dan yang lainnya, maka dikhawatirkan atas orang yang mengikuti umat-umat terdahulu yang jatuh ke dalam kehancuran itu, dikhawatirkan dia juga akan binasa seperti mereka. Nauzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau melanjutkan munasabatul hadis ini, bab apa kesesuaian hadis ini. Ya, hadis ini tentang larangan gulu, apa korelasinya dengan bab-bab kita adalah penyebab binasanya, kufurnya umat terdahulu itu ada sebabnya karena gulu. Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini an-nahya, terdapat larangan anil ghului mutlaqan, dari perbuatan melampaui batas secara mutlak. Jadi hadis ini Pak melarang setiap yang namanya ghulu itu dilarang oleh, artinya haram hukumnya. Jadi setiap perbuatan ghulu itu hukumnya haram. Contoh, ada sahabat ingin ghulu, langsung diluruskan oleh Nabi. Ada sahabat Pak ya, datang kepada Nabi, ini disebutkan dalam hadis sahih. Ya, dia melihat bagaimana rajinnya Nabi sholat malam, Nabi juga rajin berpuasa, sampai-sampai sahabat itu mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan berpuasa sepanjang hari dan sepanjang malam saya akan sholat, gitu ya. Maka ditegur oleh Nabi, ya, an-nikahu sunnati, kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang ya dengan sunnahku, falaysa minni, bukanlah bagian dari umat. Saya juga berpuasa dan saya juga makan, sahur, berbuka. Jadi ada sahabat itu yang nak berpuasa tanpa buka-buka, gitu ya. Maka kata Nabi, saya juga berpuasa dan berbuka. Ada juga sahabat pingin sholat tanpa tidur, gitu ya. Nabi mengatakan, saya sholat dan saya juga tidur. Artinya Nabi langsung melarang perbuatan ghulu, melampaui batas dari para sahabat. Kalau kalian ingin puasa, ya berbuka. Bahkan kita dianjurkan untuk mensegerakan berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau dalam hadis ini juga, wabayana, terdapat penjelasan annahu sawlul alaki fi dunya wal akhirah. Ghulu ini adalah sebab ya kehancuran, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Fayadkhulu fihi an-nahyu 'anil ghulu, dan masuk ke dalamnya larangan dari perbuatan ghulu fi shalihin, terhadap orang-orang saleh. Jadi ini penting Pak ya. Penting kita mengetahui bagaimana bentuk ghulu terhadap orang saleh. Yang pertama ya, ruku kepada orang saleh, ini ghulu itu. Karena kita dilarang oleh Nabi itu Pak, jangankan rukuin, hina saja dilarang ya. Ya, untuk menghormati orang dengan kita agak menunduk menyerupai ruku, nggak boleh. Ya, kemudian apalagi sujud. Nah, kemudian apalagi bentuk ghulu Pak, menganggap
guru kita ya benar 100%, nggak pernah salah gitu ya. Nggak ya apa yang dikatakannya bak wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya kata ustadz saya gini, oh masya Allah ya. Nah ini guru Pak. Boleh kita mengatakan kata ustadz saya gitu, dalilnya ini, tahu kita dalilnya. Kata ustadz si fulan ya si fulan itu udah hizbi gitu ya. Nah, dibenarkannya mana dalilnya? Maka Ustaz Yazid rahimahullah ya telah mengajarkan kita mana dalilnya gitu ya. Dalilnya mana gitu ya. Nggak boleh kita taklid. Taklid itu termasuk hulu Pak. Kecuali memang kita orang bebal ya, memang kita nggak tahu betul ya, dijelaskan dalil nggak paham. Udahlah langsung aja aku hukumnya gitu. Ini hadirin, dan banyak lagi ya perkara hulu, dan termasuk hulu terhadap orang soleh itu Pak ya, kita mengagungkan kuburan ini bagi yang telah wafat, itu hulu ya, sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani ya hulu terhadap nabi-nabi mereka, sehingga mereka bangunlah ya masjid atau tempat ibadah di atas kuburan-kuburan nabi mereka. Ini naudzubillahi minal ghulu. Kemudian mimbabi aula kata beliau. Nah, dan di antara larangan gulu itu, gulu terhadap orang soleh itu yang paling utama. Li'annahu, karena gulu terhadap orang soleh itu adalah sababun li syirik, sebab jatuhnya orang ke dalam perbuatan syirik. Sekarang yang terakhir Pak, mengingat waktu Pak ya. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada 6 di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Yang pertama an-nahyu 'anil ghuluwi, ya, larangan dari perbuatan ghulu. Wa bayanu su'i aqibati, dan penjelasan buruknya akibat ya akhir dari perbuatan ghulu. Apa itu Pak? Akibatnya apa Pak? Celaka, binasa di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-i'tibaru biman sabaqana minal umam. Ya, kita mengambil pelajaran ya dari yang orang-orang yang telah, dari umat-umat yang telah mendahului kita. Litajannubi ma waqa'u fihi, untuk supaya kita menjauhi apa yang mereka telah jatuh ke dalamnya, minal akhta'i, dari kesalahan. Artinya kita mengambil pelajaran dari kisah orang soleh. Kalau seandainya mereka pernah melakukan sesuatu yang membinasakan mereka, kita ambil pelajaran, jangan kita lakukan, sehingga kita tidak binasa seperti kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Seperti kaum Sodom, jangan kita melakukan kaum Sodom, karena kaum Sodom, kaum Nabi Lut Allah hancurkan, Allah binasakan. Maka kita Pak, jangan lakukan itu, dan kita jangan beri peluang. Karena dalam jiwa kita ini ada potensi untuk buruk, itu memang ada Pak. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Dalam jiwa kita itu memang ada ilham yang Allah berikan, fujur, sifat potensi buruk dan takwa. Maka untuk itu jangan kita membuat peluang untuk terjadi kemaksiatan itu, seperti dibuatlah dicampur cewek cowok gitu, itu kan akan menimbulkan peluang. Maka dalam Islam itu Pak, tindakan pencegahan nomor 1. Makanya larangan zina itu, Allah tidak melarang kita berzina, enggak, namun Allah melarang segala sarana yang menyebabkan kita berzina. Wala taqrabu zina, kata, jangan kalian dekati zina. Termasuk zina itu adalah ya sodomi ya. Jangan kalian dekati ya laki-laki yang amrod. Nah, zaman dahulu itu Pak ada istilahnya itu, di masa salaf itu istilah amrod. Rajulun amrod. Amrod itu laki-laki yang tidak ada jenggotnya, yang kemayu gitu ya. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh seseorang pengajar itu dekat-dekat dengan seperti itu, akan terfitnah nanti. Nah, itu amrod namanya Pak ya. Maka seperti apa? Ya, maka harus ada kontrol. Jadi dalam pondok itu Pak, tidak boleh hanya guru aja, harus dilibatkan pihak luar. Ada pengawas dari luar, dan kita libatkan tetangga-tetangga pondok. Siapa yang tinggal dekat pondok? Misalkan di sini pondok, rumah di samping, siapa? Libatkan dia sebagai pengontrolnya. Karena ustadz itu bukan malaikat ya, yang tanpa nafsu, tidak. Ustadz itu bahkan besar nafsunya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia butuh dikontrol. Ustadz tidak maksum. Ya. Kenapa? Karena syaitan akan
akan menggoda Pak kalau ada kesempatan ini. Iya kan? Apalagi ustaznya korban, rupanya waktu di mondok digasaknya juga sama seniornya. Udahlah ya. Rupanya enak juga ya. Coba saya praktekkan kata ustaznya. Itu Pak, terjadilah seperti itu. Makanya dalam Islam itu, dalam sistem Islam, dalam hukum Islam, pidana Islam itu, supaya tidak menyebar kemana-mana, bunuh saja pelakunya gitu ya. Makanya bagi orang yang pelakunya, supaya apa? Supaya korbannya ini tidak akan memakan korban lagi, diputus rantainya gitu. Nah, tapi kan ini belum dipraktekkan. Enggak boleh kita yang praktekkan nampak orang sulung, enggak. Ini adalah wewenang dari pemerintah kita, bukan dari kita. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi, untuk memberikan kesuksesan, keberuntungan, keselamatan atas umatnya, minasyirki, dari perbuatan syirik, wa wasaili, dan wasilah, sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan syirik, wa budimanhu, dan bagaimana Nabi itu semangat untuk menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik ini, ya kan? Kenapa Nabi sampai melarang gulu? Karena gulu ini sebab syirik gitu. Makanya Nabi larang, iyyakum wal gulu gitu. Fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum ghulu gitu ya. Makanya Nabi melarang umatnya karena Nabi tidak ingin umatnya jatuh ke dalam kesyirikan. Ini luar biasa. Kemudian yang keempat, al-hathu 'alal i'tidal. Jadi dalam hadis ini kita ambil pelajaran, kita dianjurkan untuk bersikap adil, pertengahan, fil ibadati, dalam ibadah, wa ghairiha, dan yang selainnya, baina janibai al-ifrati wal tafrid, antara berlebihan dan menyepelekan. Kemudian yang kelima, anal ghuluwa fi salihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Sesungguhnya ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh, ini sebab yang akan menjatuhkan ke dalam perbuatan syirik. Maka Nabi melarang gitu. Kemudian yang keenam, syiddatu khaufi salam, besarnya rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyirki, dari perbuatan syirik. Jadi Nabi amat sangat takut dari perbuatan syirik, sehingga selalu Nabi ingatkan umatnya supaya jangan berbuat syirik. Wa tahdhiri anhu, dan selalu Nabi memperingatkan umatnya dari perbuatan syirik tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.